bulan tarung sampai jebol semuanya. Dia sampai mau kubur ke sumur. Oh iya, sampai kemana-mana mau bunuh jadi diri. di tetangga saya sini itu ada apa kata-kata tamu atau pasien yang pernah berobat di pondok lah intinya seperti itu. Saya mengerti semua, menghormati orang tua. Namanya orang tua yang nggak ingin selalu dihormati sama anak ya. Nah, tapi saya sudah bisa membedakan di antara dulu dan sekarang. Ya sudah waktunya tempur, sungkem sama orang tua. Saya merasa bangga banget. Bisa tumbuh orangnya baik. Hari ini akan kita kupas tuntas perjalanan Pak RT di waktu kecil. Bagaimanakah perjalanannya si McVey di UNYA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, sahabat Pak RT Official. Hari ini kita akan mengulas perjalanan dari seorang Ricky Trio Prasetyo atau yang kita kenal dengan Rete 90 Official. Bagaimana perjalanan Pak Rete kecil ini? Kita sudah bersama ibundanya langsung. Monggo, silahkan. Pak Rete itu kelahiran tahun 90 bulan 2. Perjalanannya itu sangat lucu sekali. Bulan 2, kok lucu gitu Mas. Bulan 2 tanggal berapa tahun berapa? Tanggalnya kalau nggak salah 5. Salah. Iya tuh Mas. Tanggal Tanggal 2. Bulan 2. Bulan 2 1990. Baru Gunung Kelut meledos. Habis Gunung Kelut meletus baru lahirlah dia. Jalanannya dia 6 bersaudara, anak yang nomor 3. Sejak kecil dia hidupnya sangat sengsara. Ya ampun guys, sengsara aku guys. Setiap masuk sekolah kelas SD setiap hari bertengkar sama kakaknya. Dia selalu mengalah. Alhamdulillah sekolah sampai kelas 6. Enggak, maksudnya bertengkar itu karena apa? Karena apa Mak dulu Mak? Dia tuh selalu mengalah. Kakaknya itu selalu kejam. Kejam. Engkau didelok Sampai itu rumahnya neneknya itu semuanya tembok jendek apa? Dulu belum ada tembok. Gedek. Sampai itu jebol semua setiap hari buat tarung. buat tarung. Sampai jebol semuanya. Dia sampai mau jebur ke sumur. Oh iya, Sampai kemana-mana mau bunuh diri. Alhamdulillah sampai kelas 2 SMP dia keluar, nggak mau meneruskan sekolah. Dia mau merantau, mau kerja, cari kerja sampai di Sulawesi juga. Oh iya. Nggak pamit sama orang tua. Tahu-tahu pulang sudah ada tato di lengannya. Tapi lucunya kesukaannya itu sayur cuma terong sama kacang. Kalau ada sayur sama terong sama kacang tuh dia pasti ngumpetin. Jadi seperti ini guys. Mohon maaf kita potong ini. Ini adalah ibu sebentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nervous guys ya. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini saya ditemani ibu saya tercinta guys. Ini menceritakan tentang masa kecil saya. Jadi yang jelas dari apa yang disampaikan beliau dalam arti hashtag kejam kakak saya itu, ini versi ibu saya itu maksudnya saya itu sering dibuat kalahan. Apa-apa itu selalu kakak saya. Ini kakak saya kan juga apa? Cowok ya, kelahiran 88. 87. Oh 87. Jadi kita beda umur 3 tahun. Jadi dari kecil itu memang apa ya? Kita 6 bersaudara, saya nomor 3. Kakak saya yang pertama itu ya namanya anak kecil ya guys ya, nakal lah. Nakal sekali. Kalau ada jajan itu pinginnya yang banyak, intinya seperti itu. Terus kalau sekolah itu juga seperti itu. Saya kelas 1, kakak saya kelas 4 SD. Itu uang saku itu 500 ya Mak ya.
500 perak. 500 perak itu dibagi dua guys, 250 perak dulu itu. Dan saya dari lahir selalu mengalah dan nggak pernah satu atap sama orang tua saya. Itu sejak umur berapa mama itu? Ya SMP kelas 2 keluar. Enggak, maksudnya enggak satu atap. Saya kan sama nenek. Sama nenek ya mulai kelas 4. Enggak dari TK? Enggak, mulai kelas 4. Oh, mulai kelas 4 SD. 4 dia itu botak kanan kiri di sebelah. Ini kalau orang bilang hati-hati. Itu hati-hatinya itu botak sekali. Dia kalau minum susu sama saya itu selalu menjabuti rambutnya. Tapi kayak mbak butak semuanya. Tapi masa kelas 4 nyusu? Kan enggak, TK masih nyusu. TK. Jadi kalau nyusu guys, istilahnya ngempeng. Ngempeng ya. Ngempeng itu sambil nyabutin hati-hati. Dulu di sini, di sebelah sini ya. Teaser di sini. Jadi sampai botak dulu tuh. Saya guys. Terus jadi saya kelas 4, kelas 5 SD itu sudah apa ya, kerja keras ya mak ya. Kerja keras. Kita botong ngopeni sapi. Ngarit guys, intinya ngarit. Nanti pulang kalau ada kakaknya mau makan bertengkar dulu. Jadi pulang sekolah jam 12 itu ngarit dulu. Habis ngarit terus sore saya kan biasanya ikut sepak bola. Itu pasti kalau mau bermain nyapu dulu guys. Nyapu karo rumah dulu. Rumah dulu sampai apa mak? Norong gentong itu ngisi air dapur. Dulu belum ada sanyo ya. Tiba ngerek no guys. Ngerek itu harus dipenuhin dulu satu gentong. Terus pernah sampai bertengkar sama kakak saya, pernah dibacok guys saya. Jadi sore ya kakak saya itu sudah telat ngarit ya, ngarit jam 5 mau maghrib. Itu saya diajak kakak saya mencuri guys. Mencuri tapi saya tidak mau. Sadar mati mencuri rumput ya. Namanya kelonjono ya. Itu disuruh mencuri, saya tidak mau. Akhirnya saya dibacok guys. Eling pura mak? Dibacok apa nih mak? Pelengen itu, uduk no mak. Bokong. Sampai sama bapaknya itu dilempar arit 2. Suruh bacokan semuanya. Dan kakak saya sempat sempat diajar sama bapak saya. Itu perjalanan di waktu kecil. Terus SMP saya tidak lulus. Cuman kelas berapa mak? 2. Cuma kelas 2 SMP. Ijazahku saya kira ndi ya mak ya? Bukan ijazah kelas loro kok ijazah. SD? Oh iya SD enak. Neng omah? Oh iya enak ya. Enggak neng ngono. Oh iya neng mana ya? Ini sekolahan. Sampai loro. Kurung ditebus. Buat bapak guru, ibu guru saya kembalikan ijazah saya ya pak. Jadi dulu itu sampai nganu dulu guys, belum bayar uang gedung, sampai istilahnya nunggak lah. Dan saya melihat adik saya itu 3 cewek semua ya, itu masih kecil-kecil. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah, biar adik saya yang sekolah. Terus kerja ya mak ya. Terus kerja merantau di Sulawesi. Gono. Kerja di Kombong Ayam. Jadi 2004 itu sudah keluar dari rumah ya. Sudah keluar dari rumah guys. Tidak pernah apa ya. Jarang pulang. Pulang paling ya anu ya mak ya. Ya nyun sewu guys, tapi tidak apa-apa juga kan. Mabuk gitu guys. Tak mak ya. Pulang mabuk. Tapi saya tidak pernah bikin masalah di rumah. Pernah enggak mak bikin masalah di rumah saya? Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Ya, cuma sama kakaknya itu tahun berapa itu dulu ada handphone ganjel lawang katanya dulu. 3315. Ganjel lawang tuh mau adiknya mau pinjem aja nggak boleh. Itu jendela tuh dipancal sampai sekarang tuh kacanya belum saya belikan. Masih pecah. Masih pecah kan nyemplung. Tapi akhirnya saya sempat beli sendiri ya mak ya.
itu nggak tahu tahun berapa itu, waktu handphone pertama muncul ya, Nokia 315. Iya, yang tebel gitu. Yang tebel itu kena, kalau sekarang di ganjil lawang guys, di Bandung Kiri itu sempat. Terus 2005 itu saya sudah mengenal minuman, terus ada tato di sini. Jadi orang tua saya nggak tahu guys, pulang-pulang sudah bertato ya, sempat dimarahin juga guys, sempat dimarahin juga. Bahkan kalau bertengkar itu sampai di dapur ya mak ya, Sampai semuanya rusak. semua rusak. Semuanya rusak. Rumah neneknya tuh sampai jebol semua. Kalau dulu belum ada Belum ada tembok, tembok ya, gedek, belum ada kompor gas, belum ada. Lowongannya sampai hancur. luwengan itu guys ya, untuk bantingan itu sampai hancur semua luwengan ya. Berarti ya orang-orang zaman dulu pasti tahu namanya luwengan ya, yang terbuat dari tanah liat. Tapi anaknya Pak Rete ini sampai sekarang sukanya cuma sama sayur terong sama kacang sama kerupuk, nggak pernah makan yang aneh-aneh. Dia nggak suka ikan, nggak suka ayam, nggak suka daging. Sate juga nggak suka. Ya alhamdulillah sekarang sudah besar, sudah dewasa, sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Sama kakaknya ya sudah rukun semuanya, Nah, sudah baik semua. Sudah bantu-bantu kakaknya juga. alhamdulillah. Ya, ketika saya sudah bersama Gus Samsudin itu gimana Pak Muridin dengan? Intinya Gus Samsudin itu bagus, yang ide. Dia ngerti, sekarang dia sama orang tua sangat mengerti semua, menghormati orang tua. Namanya orang tua yang nggak ingin selalu dihormati sama anak ya enggak, tapi saya sudah bisa membedakan di antara dulu dan sekarang. Nah semenjak itu Samsudin dia sembahyangnya tekun, sungkem sama orang tua, itu saya merasa bangga banget. Gus Samsudin itu orangnya baik, tapi orang yang menilai kan lain-lain. Mana yang baik, mana yang enggak, semuanya kan orang itu enggak sama. Menilai Gus Samsudin yang gini, yang gitu. Kalau saya enggak mengunggulkan Gus Samsudin. Kalau saya bilangnya tuh baik, karena tetangga saya pernah berobat ke sana itu bisa membuktikan dia tuh enggak narjet. Kalau bisa ini harus dilakoni sendiri, kalau nggak bisa ini persyaratannya suruh beli. Sebetulnya gitu. Jadi tangga saya tuh nggak setuju kalau Samsudin itu katanya nugget segini-gini, itu nggak setuju saya. Bukannya saya bilang anakku kerja di situ, Ya. emang sebetulnya dia tuh baik sebetulnya. Sedekahnya luar biasa, setiap 2 minggu sekali sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, itu bisa dibuktikan. Iya, jadi di tetangga saya sini itu ada katakanlah tamu atau pasien yang pernah berobat di pondok lah, intinya seperti itu. Dan saya pun sungkem nyuci nyuci kaki ibu saya ketika saya sudah bersama Abah, bersama Gus Samsudin. Jadi saya melihat dari beliau sangat luar biasa sama orang tua. Di hati saya itu punya ketek, saya ingin seperti beliau, ingin sungkem ke orang tua. Dan saya sungkem ke orang tua ketika saya sudah bersama Mbah Din. Dulu tidak pernah sama sekali. Ya cuma ketika saya sudah bersama Mbah Din. Tapi nggak tahu adik-adik saya nanti mau menyontoh mau enggak. Saya tidak mau guys ya. Ini adik saya juga di belakang kamera guys. Saya tidak mau menyuruh ya. Dia mau sungkem mau enggak sama orang tua atau hanya salaman mau enggak kesel. Tapi biar itu tumbuh di hatinya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tapi semua sudah bisa merasakan kalau kakaknya sekarang sudah ngerti, sudah bisa membedakan. Dulu kalau datang marah-marah, minum, tapi sekarang kan sudah beda sama sekali. Tidak pernah minum guys. Nggak pernah kenal yang namanya minum. Sudah nggak pernah. Ya mudah-mudahan nanti bapak saya dapat hidayah ya. Jadi kalau dia nggak datang sekarang saya yang bingung.
ke rumah ibunya sebulan sekali belum tentu karena sibuk ya kerja. Sibuk kerja jadi ya ibunya kalau telepon itu malam. Ya tahu kesibukan anaknya, kalau siang tuh cari pola. Golek pangan, guys. Golek pangan. Yang jelas alhamdulillah guys ya, ketika saya bersama Abah ya luar biasa sekali dari kehidupan saya ya, dari hati, dan juga saya juga punya penghasilan di dalam YouTube ya. Ya walaupun apa ya nggak banyak, ya insya Allah cukuplah untuk membahagiakan orang tua, anak istri, keluarga saya. Tapi anak istri harus nomor satu. Orang tua kan anaknya banyak kan masih ada yang lain-lain. Kalau bisa ya mamanya itu ya sekedar harus anak dan istrinya yang duluan. Jadi harus diutamakan. Kalau masalah orang tua nggak begitu. Pokoknya yang nomor satu harus anak dan istri. Mungkin buat panjenengan semuanya yang mungkin jauh dari orang tua, jangan lupa tetap ditengok, dihubungi ya, walaupun hanya via telepon ya. Dan guys, hari ini spesial guys, spesial bersama orang tua saya. Ya mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Mbah Den, mudah-mudahan saya kuat menjalani sebuah ujian dan juga cobaan, entah itu dari hujatan, terus tekanan atau cibiran, godaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kuat. Mungkin Mama ada kata-kata untuk hari ini? Kalau hujatan itu saya kira kalau ada orang makan itu makannya agak besar, itu pasti ada hujatan, ada kritik, ada gini-gini itu sudah biasa. Jadi harus kuat menghadapi itu semua. Pastilah ada yang iri, ada yang dengki, itu pasti. Jadi ya harus terima aja. Doa yang terbaik ya Mak ya. Ya, Doa yang terbaik. Kerjanya lancar. Amin, amin. Rezeki, Amin ya Allah. semuanya sukses. Amin. Anak istri sehat walafiat. Amin. Amin. Tapi nggak nambah bujuna ya guys. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Baiklah guys, terima kasih untuk panjenengan semuanya yang sudah menonton video Pak Rete. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan menjadikan sebuah contoh buat panjenengan semuanya bagaimana perjalanan saya dulu. Yang jelas semua pasti mempunyai masa lalu masing-masing, entah itu kelam dan lain sebagainya, pasti punya, pasti ada. Tetapi yakin suatu saat panjenengan pasti akan terbuka pintu hati panjenengan, pasti akan mendapatkan sebuah hidayah agar kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ambil segi positif dengan apa yang kami tayangkan, jangan sampai menjadi sebuah perdebatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.